Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang pemfaktoran kuadrat ya, atau pemfaktoran aljabar juga bisa ya. Dan kita akan membahas tipe-tipe atau jenis-jenis bentuk pemfaktoran aljabar seperti apa ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga materi matematika lainnya ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan coba mengerjakan soal pemfaktoran AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan C sama dengan 0 ya. Jadi di sini tidak ada C-nya ya. Nah, di sini ada soal ya yang A, 4X kuadrat dikurangi 12X sama dengan 0 ya. Jadi kan ini A-nya ya, ini B-nya gitu kan. Nah, C-nya kan nggak ada ya. Nah, kalau untuk mengerjakan soal seperti ini, bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan yang A dulu, yaitu 4X kuadrat dikurangi 12X sama dengan 0 ya. Nah, kalau di sini, kalau tidak ada C-nya ya, pertama yang harus adik-adik lakukan adalah kita tulis lagi yang A-nya ya, tapi tanpa kuadrat ya. Berarti di sini tulis lagi A-nya 4X gitu ya. Nah, setelah itu kita kasih kurung ya. Kita kasih X lagi ya. Nah, setelah itu kita bagi B-nya dengan yang A. Di sini kan min 12 ya. Min 12 dibagi 4 adalah min 3 ya. Nah, hanya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita buat persamaan nolnya ya. 4X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Lalu berikutnya ini X1-nya ya. Lalu X2-nya yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Ini X2-nya ya. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Oke, kita coba yang B ya. Yang B itu adalah 3X kuadrat ditambah 7X sama dengan 0 ya. Pertama kita tulis lagi A-nya ya. A-nya di sini 3X, kita tulis 3X ya. Lalu kita buat kurung X ya di sini. Lalu di sini kita bagi B dengan A ya. Di sini kan 7 dibagi 3 tidak bisa ya. Di sini plus 7 dibagi 3 tidak bisa. Kita tulis saja di sini seperti ini. Plus 7/3 ya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita buat persamaan nolnya ya. Untuk X1-nya 3X sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 0 ya. Lalu X2-nya yaitu X ditambah 7/3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 7/3 ya. Jadi seperti ini adik-adik cara mengerjakannya ya. Mudah ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan coba mengerjakan pemfaktoran AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 dengan nilai B sama dengan 0 ya. Berarti tidak ada B-nya ya. Di sini yang ada itu hanya A dan C ya, B-nya tidak ada. Oke. Bagaimana untuk mengerjakan pemfaktoran tipe seperti ini? Oke, kita kerjakan yang A dulu ya. Oke, di sini ada X kuadrat min 9 ya. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, di sini untuk cara mengerjakannya ya, adik-adik kita buat dua kurung seperti ini ya. Oke, nah berikutnya ya, kita akarkan kedua-duanya ya. Sini akar dari X kuadrat itu kan berarti X sama X ya kan. Nah, berikutnya ya, kita akarkan juga 9-nya. Akar dari 9 berapa? 3 dan 3 ya. Karena tandanya di sini minus ya, berarti tandanya di sini kita buat yang satu plus, yang satu minus ya.
Nah, setelah itu ya adik-adik, langsung kita buat persamaan nolnya ya. Yang pertama yaitu X ditambah 3 sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan min 3 ya. Lalu berikutnya X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 3 ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Mudah kan ya adik-adik ya? Oke. Kita coba yang B ya. Yang B di sini ada soal X kuadrat min 36 sama dengan 0 ya. Seperti biasa kita buat kurung 2 seperti ini ya. Kita akarkan X kuadrat, kita akarkan menjadi X. Di sini juga X ya. Lalu berikutnya 36 kita akarkan berapa? 6 ya. Di sini 6, di sini 6. Karena tandanya minus, yang satu kita kasih tanda plus, yang satu lagi kita kasih tanda minus ya. Setelah itu kita buat persamaan nolnya. X ditambah 6 sama dengan 0. Maka X1 nya adalah min 6 ya. Lalu yang kedua, X dikurang 6 ya, sama dengan 0. Maka X2 nya sama dengan 6 ya. Hanya seperti itu adik-adik cara mengerjakannya. Mudah ya? Oke. Kita akan coba membahas pemfaktoran AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 dengan nilai A sama dengan 1 ya. Jadi di sini A-nya 1, ini A ya, ini B, ini C ya. Oke, kita mulai dari yang A ya. Yang A di sini adalah X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 ya, sama dengan 0. Nah, cara yang pertama adik-adik ya, kita kalikan ujung dengan ujung. Kita kalikan 1 dengan plus 6, berarti berapa? 6 ya. Nah, setelah itu kita cari faktor perkalian dari 6 ini yang kalau ditambah menjadi min 5 ya. Faktor perkalian dari 6 itu kan ya adik-adik adalah 1 kali 6 ya, lalu 2 kali 3 ya. Nah, di sini yang memungkinkan kalau dijumlahkan yaitu menjadi min 5 ya, itu adalah 1 dan 6 ya. Adalah 1 dan 6 dengan penentuannya seperti ini ya. Di sini kita kasih X ya. Kita kasih X ya kan. Nah, yang satu dikasih angka 1 di sini, 6 kita kasih di sini ya. Nah, karena di sini tandanya minus ya, karena di sini tandanya minus, maka angka yang besar kita kasih minus. 1 sama 6 yang besar mana? 6. Berarti yang angka 6 kita kasih minus. Sisanya dikasih plus ya. Nah, kalau begini kan min 6 ditambah 1 adalah min 5 ya. Nah, setelah itu baru kita buat persamaan nolnya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 1 ya. Berikutnya X dikurangi 6 sama dengan 0, maka X2 nya adalah 6 ya. Bisa dipahami ya. Jadi X dikurangi 6 sama dengan 0, maka X2 nya sama dengan 6 ya. Itu yang A ya. Lalu yang B nya kita coba kerjakan ya. X kuadrat ditambah 9X plus 14 sama dengan 0 ya. Nah, caranya sama ya adik-adik, kita kalikan ujung dengan ujung. 1 kali 14 adalah 14 ya. Nah, kita cari faktor perkalian ya. Dari perkalian 14 yang kalau dijumlahkan hasilnya menjadi 9 ya. 14 itu kan perkaliannya itu adalah 1 kali 14 ya, dan 2 kali 7 ya. Nah, berarti yang memungkinkan kalau ditambah menjadi 9 adalah 2 dan 7 ya. Berarti di sini kita buat X, kita kurung X, kita kurung ya. Di sini 2, di sini 7 ya. Karena di sini tandanya positif ya, berarti dua-duanya kita kasih positif ya. Berarti di sini X ditambah 2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 2 ya. Lalu berikutnya X ditambah 7 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan berapa? Min 7
min 7 ya. Nah, seperti itu adik-adik cara pemfaktoran ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan nilai a sama dengan 1 ya. Mudah ya adik-adik ya. Oke. Nah, di sini ada soal yang a yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x dikurang 16 sama dengan 0. Ayo kita faktorkan ya. Yang a yaitu 2x kuadrat min 4x min 16 sama dengan 0 ya. Langkah pertama sama dengan yang pemfaktoran biasa ya. Kita kalikan ujung dengan ujung ya. 2 dikali min 16 ya. Nah, adalah berapa? 2 dikali 16 ya. Berarti 32 ya. Berarti 32 ya. Nah, sekarang kita cari pemfaktoran dari perkalian 32 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 4 ya. Perkalian dari 32 itu kan 1 kali 32 ya. 2 dikali 16 ya kan. Lalu berikutnya 3 bisa? Nggak bisa ya, 4 ya. 4 dikali 8 ya. Ada lagi yang bisa? Nggak ada lagi ya. Nah, kalau seperti itu ya, baru kita di sini buat seperti ini ya, kurung seperti ini ya. Di sini 2x ya. Lalu di sini 2x ya kan. Lalu kita bagi 2 ya. 2 ini dari mana Kak? Kok dikasih 2? Nah, kita sesuaikan dengan nilai A-nya ya. Di sini nilai A-nya 2, maka di sini 2x, 2x dan 2 ya. Nah, di sini yang memungkinkan kalau dijumlah menjadi min 4 ya, itu adalah 4 dan 8 ya. Kita tulis di sini 4, tulis di sini 8 ya. Dan kita lihat ya di sini yang operasinya itu kan di sini adalah minus, berarti yang dikasih minus adalah yang besar ya. Kita kasih minus yang besar yang min 8 ya. Sisanya yang 4 kita kasih plus ya. Nah, setelah itu adik-adik kita bagi ya. Kita bagi salah satu dari kedua ini yang bisa dibagi 2 ya. Kebetulan dua-duanya bisa dibagi 2. Silahkan adik pilih salah satu ya. Nah, kakak mau pakai yang ini aja, kita bagi ya. Nah, ini 2 kita coret ya. Lalu min 8-nya juga kita coret. Min 8 jadi min 4 ya. Berarti di sini kita buat 2x ditambah 4 ya dikali x min 4 ya. Nah, baru di sini kita buat persamaan nolnya ya. Persamaan 0 yang pertama yaitu 2x plus 4 sama dengan 0. Maka di sini 2x sama dengan min 4 ya. Maka x sama dengan min 4 dibagi 2. Maka x sama dengan min 2 ya. Lalu berikutnya ya, ini x1 ya, x1-nya. Lalu untuk x2-nya ya, x min 4 sama dengan 0, maka di sini x sama dengan 4. Ini x2-nya ya, berarti x1-nya min 2 dan x2-nya sama dengan 4 ya. Berikutnya kita coba kerjakan yang B ya. Yang B kita kerjakan di sini. B adalah 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 15 sama dengan 0 ya. Nah, cara yang pertama sama ya adik-adik, kita kalikan ujung dengan ujung. 4 dikali 15 itu adalah 60 ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kita cari faktor perkalian dari 60 ya. 60 itu kan faktornya itu adalah 1 kali 60 ya. 2 kali 30 ya. Lalu 3 kali 20 ya. Lalu berapa lagi? Ada 4 ya. 4 kali 15 ya. Lalu ada lagi 5 ya. 5 kali berapa supaya jadi 60? 12 ya. Lalu yang terakhir adalah 6 kali 10 ya.
Nah, di sini kita lihat di antara faktor pengali dari 60 ini, kira-kira yang mana kalau dijumlahkan menjadi min 16 ya? Berarti yang mana? Nah, berarti adalah yang ini adik-adik ya. Nah, 6 dan 10 ya. Nah, terus di sini kita buat 4x ya. Kita kurung 4x lagi ya. Kita kurung lalu kita bagi 4. 4x dari mana, Kak? Dari sini ya, nilai dari koefisien x kuadrat ya. Di sini ada 6 dan 10, kita tulis 6 dan 10 ya. Nah, di sini karena minus ya, berarti di sini dua-duanya kita kasih minus ya. Kenapa? Karena min 6 ditambah min 10 hasilnya kan min 16 ya. Oke. Nah, di sini adik-adik ya. Nah, setelah itu kita bagi dengan salah satu yang dikurung adik-adik ya. Ini kita misalkan kakak mau bagi dengan yang belakang ya. Di sini 4 bagi 4 habis ya. Lalu di sini min 10 bagi 4 adalah min 10 per 4 ya. Nah, berarti di sini untuk persamaan nolnya ya adalah yang pertama adalah 4x ya. 4x min 6 ya. Lalu x min 10 per 4 ya. Berarti persamaan nolnya adalah 4x min 6 sama dengan 0 ya. Maka di sini 4x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 4. Kalau disederhanakan juga bisa ya. Sama dengan 3 per 2 ya. Ini untuk x1-nya ya. Lalu untuk x2-nya yaitu x min 10 per 4 sama dengan 0 ya. Maka x sama dengan plus 10 per 4 ya. Kalau kita sederhanakan menjadi 5 per 2 ya. Seperti ini adik-adik cara mengerjakannya ya. Mudah ya. Oke, jadi kita tidak usah mereka-reka lagi. Bilangan berapa sih ini yang harus kalau dikali menjadi sekian, kalau ditambah jadi sekian gitu ya. Jadi tidak usah direka-reka lagi ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pembahasan materi pemfaktoran aljabar ya, atau pemfaktoran kuadrat ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan tentang materi dan soal matematika lainnya ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.